warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anwar Purganta. Saya adalah dosen tetap di Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu musik untuk anak usia dini berbasis budaya. Status mata kuliah ini yaitu sebagai mata kuliah inti bidang studi dengan bobot 3 SKS. Berikutnya saya akan mendeskripsikan mata kuliah musik untuk anak usia dini. Mata kuliah ini menyajikan materi mengenai konsep teori musik dan implementasinya terhadap instrumen musik, melodis ataupun non-melodis, untuk kebutuhan komposisi musik yang sesuai dengan pembelajaran untuk anak usia dini. Materi kajian pada mata kuliah ini terdiri dari pemahaman teori dan juga aspek keterampilan teknik bermusik yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk anak usia dini. Dalam aspek pengetahuan, mahasiswa juga dibebankan untuk memahami karakteristik musik untuk anak usia dini. Selanjutnya, setiap kegiatan praktik instrumen musik cenderung dilakukan dalam bentuk ensemble atau dimainkan musik secara bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk mengasah rasa musikal dan juga karakter diantaranya disiplin, tanggung jawab, dan tenggang rasa peserta didik dalam melakukan kegiatan praktik bersama. CPNK dari mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi musikal dari aspek pengetahuan, teori, dan mengaplikasikan ke dalam instrumen musik, serta merancang musik untuk anak usia dini. Adapun sub CPNK dari mata kuliah ini yaitu 1. Mampu mengembangkan konsep musik dan lagu di pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mendemonstrasikan unsur-unsur musik, diantaranya itu ritme, melodi, irama, dan harmoni. Yang ketiga, mampu menjelaskan teknik vokal. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan konsep bernyanyi di pendidikan anak usia dini. Yang kelima, mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan bernyanyi untuk anak usia dini. Yang ketujuh, mampu menjelaskan ensemble musik sederhana. Yang kedelapan, mampu merancang serta menampilkan musik sederhana yang sesuai dengan karakteristik musik untuk anak usia dini dengan konsep ensemble menggunakan instrumen musik konvensional dan instrumen musik dari barang bekas. Untuk bahan kajian dari mata kuliah ini atau materi pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, musik dan lagu di pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pengetahuan dasar musik. Yang ketiga, praktek vokal. Yang keempat, bernyanyi untuk anak usia dini. Yang kelima, instrumen musik. Dan yang keenam yaitu mencipta lagu. Sistem perkuliahan pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari pembelajaran daring dan juga luring yang disesuaikan dengan kebutuhan capaian. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini yaitu metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi atau praktek. Untuk metode ceramah saya gunakan dalam penyampaian materi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan mahasiswa memperoleh informasi dengan lebih mendalam mengenai materi mata kuliah musik untuk anak usia dini. Kemudian saya menggunakan metode praktik agar mahasiswa mendapatkan gambaran utuh tentang cara memainkan ritme musik ataupun materi praktik lainnya dalam mata kuliah musik untuk anak usia dini. Dan selain itu saya menggunakan metode diskusi agar mahasiswa dapat mengembangkan pola berpikir yang kritis, aktif, dan kreatif. Pada metode penilaian dalam mata kuliah ini mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 004 Tahun 2022 tentang pedoman penilaian hasil belajar di Universitas Negeri Medan. Berikut adalah rincian pedoman pensyukuran mata kuliah musik untuk anak usia dini berbasis budaya. Yang pertama yaitu elemen kehadiran dalam perkuliahan atau formatif 1 dengan persentase 5%. Kemudian ujian tengah semester formatif 2 dengan persentase 20%. Yang ketiga ujian akhir atau UAS formatif 3 dengan persentase 25%. Dan terakhir tugas portofolio atau formatif 4 yang terdiri dari tugas CBR, tugas rutin, mini riset, rekayasa ide, dan juga tugas proyek dengan persentase 50%.
Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran dan praktikum dalam mata kuliah musik untuk anak usia dini. Semoga video pengajaran ini mampu menginspirasi dalam menciptakan pembelajaran musik untuk anak usia dini yang dinamis dan menyenangkan. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik. Sini kita berjumpa lagi untuk mata kuliah musik untuk anak usia dini. Nah, di sini materi yang akan kita bahas merupakan materi lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah sempat diskusi dan juga presentasikan oleh kelompok 3 dengan materi tentang karakteristik musik untuk anak usia dini. Jadi ini materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Namun ada baiknya sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita hari ini, kita mulai dengan membacakanlah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau kemarin masih ingat karakteristik musik untuk anak usia dini itu apa saja? Ada yang masih ingat kira-kira karakteristik musik untuk anak usia dini itu apa saja? Ya, Yunika? Karakter musik untuk anak itu, Pak, yang pertama itu volumenya dinyanyikan dengan satu tingkatan. Volume satu tingkatan. Ya, kemudian ritmenya itu mudah dimainkan dan iramanya itu tentang irama rendah. Oke, sedang. Jadi iramanya sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ada lagi yang masih ingat karakteristik musik untuk anak usia dini? Ya. Struktur irama sederhana. Oke. Tidak irama sesuai dengan aktivitas kehidupan anak usia dini. Oke, jadi maksudnya di sini struktur lagu sederhana, melodinya tersusun dari 1 oktav, tidak lebih dari 1 oktav. Jadi itu disesuaikan dengan jangkauan suara untuk anak usia dini. Kemudian lirik yang digunakan dekat dengan kehidupan anak. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini ya materinya. Itu tadi struktur irama sederhana, irama berada pola rentang irama sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ritmenya mudah untuk dimainkan, melodinya sederhana dan juga mudah diingat dan juga banyak pengulangan melodi, kemudian menggunakan akord dasar. Jadi berbeda dengan akord-akord untuk lagu orang dewasa, lagu untuk anak itu dominan menggunakan akord dasar. Selanjutnya volume sebaiknya dinyanyikan satu tingkatan. Nah, di sini maksudnya volume yang digunakan untuk lagu anak usia dini tidak menggunakan dinamika. Kalau di lagu orang dewasa ataupun musik kontemporer itu kan ada permainan volume yang disebut dinamika. Ketika masuk musik secara pelan nanti keras ataupun sebaliknya. Nah, untuk musik anak usia dini dia hanya dimainkan satu tingkat. Jadi begitu dimainkan pertama sedang sampai akhir tetap volumenya sama. Kemudian suara dapat dinikmati, tidak ada suara keras ataupun seperti lagu-lagu hard rock dan lain-lain, itu dihindari untuk lagu anak usia dini. Tidak terlalu banyak memakai getaran atau vibra. Dan terakhir itu syair lagu dekat dengan aktivitas kehidupan anak, kata-katanya mudah diucapkan, sederhana dan diulang-ulang. Nah, kenapa tujuannya syairnya dekat dengan kehidupan anak? Agar anak lebih mudah mengenal lingkungan sekitarnya. Karena kan perlu kita ingat bahwa pembelajaran kita ini musik sebagai media pendidikan untuk anak. Jadi upayakan bahwa lagu yang digunakan itu dekat dengan kehidupan anak. Sekarang kita coba analisis dari video, 2 video ini disesuaikan dengan karakteristik musik untuk anak usia dini. Coba diperhatikan. Cicak-cicak diri, diam-diam melayat.
Oke, nah dari dua video yang sudah ditayangkan, kira-kira coba kalian analisis pendapat kalian disesuaikan dengan karakteristik musik untuk anak usia ini. Kira-kira siapa yang bisa kasih pendapat? Ya. Di video pertama Pak, melodinya itu sederhana, dapat diingat anak dan mudah diikuti anak. Terus yang kedua itu syairnya berhubungan dengan aktivitas anak, karena kan hewan cicak-cicak ini sering dijumpai anak gitu. Jadi anak dapat bisa mengenal hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke, jadi melodinya sederhana, mudah diingat, kemudian dekat dengan kehidupan anak karena cicak terdapat di sekitar lingkungan anak. Setidaknya anak mengenal hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian siapa lagi yang bisa kasih pendapat? Ya, silakan. Di bagian video kedua dapat saya simpulkan kata-katanya itu mudah diucapkan Pak, sehingga ketika anak ingin bernyanyi kembali dia tidak belepotan untuk menjawab, dia bisa nyanyi, sehingga itu juga bisa menstimulasi kemampuan berbahasa anak. Yang kedua itu ada suara dalam vokal lagu anak tersebut tidak keras dan membuat anak lebih menikmati lagu tersebut. Yang salah orang tua sering membuat lagu ini menjadi gagal hidup. Oke, jadi ini tadi sudah disampaikan bahwa suaranya tidak terlalu keras juga, bisa dinikmati oleh anak-anak, dan juga tadi kata-katanya mudah untuk digunakan oleh anak-anak, huruf vokalnya dan lain-lain. Itu juga sebagai upaya untuk melatih ataupun upaya untuk mengembangkan aspek bahasa anak. Oke, sekarang kita lanjut ke materi hari ini, yaitu teori musik dasar. Sebelumnya saya jelaskan kenapa dari karakteristik kita masuk ke teori musik dasar. Di teori musik dasar ini kan tadi sudah dijelaskan di karakteristik terkait irama, melodi dan lain-lain. Bahwa dalam satu musik itu dasarnya adalah ritme. Nah, di teori musik dasar nanti kita akan bahas terkait ritme melalui notasi, nanti belajarnya. Di sini dituliskan, saya tampilkan di layar. Notasi itu merupakan sistem penulisan nada-nada atau irama dalam bentuk simbol. Jadi di sini nada atau irama yang digambarkan dalam bentuk simbol. Simbol itu sendiri terdiri dari 3. Ada notasi angka, notasi huruf, dan notasi balok. Ya, kalau notasi angka, tiap angka itu menunjukkan tingkatan nada. Kemudian kalau notasi huruf juga, tiap huruf itu menunjukkan posisi nada, dan notasi balok itu menggambarkan posisi nada dalam bentuk simbol-simbol garis paralada. Oke, nah ini selanjutnya pembahasan kita lebih fokus ke notasi, bentuk notasi dan nilai notasi serta tanda diam. Kenapa kita perlu mempelajari tentang notasi ini? Karena materi ini nanti sebagai materi pendukung dalam pembuatan metode stimulasi musik, kemudian sebagai materi dasar untuk membuat aransemen dan juga membuat karya musik. Nanti kan tugas proyeknya membuat karya musik. Setidaknya dengan mempelajari notasi, kalian lebih mudah untuk membuat rancangan karya musik. Nah, di sini sudah ditampilkan nama, bentuk, dan nilai notasi musik. Kalau di sini nama penuh, bentuknya bulat atau lingkaran seperti huruf O. Dalam notasi angka, simbolnya dituliskan dengan angka 1 dan di belakangnya ada titik 3. Ini menandakan durasi. Tanda diam, simbolnya itu kotak kita di atasnya ada garis, jadi seolah-olah menghadap ke bawah. Sedangkan simbol dalam angka dia dituliskan dengan angka 0 dan di belakangnya titik 3 menandakan durasi sama dengan ini. Tapi ini bedanya kalau dia diganti dengan 0. Nilainya 4 ketuk. Artinya apa kalau 4 ketuk? Itu berarti dibunyikan ataupun dimainkan ataupun diam selama durasi 4 ketuk atau 4 kali lompatan. Jadi dibunyikan ataupun dimainkan selama 4 kali lompatan durasinya. Kalau yang di bawahnya ini not setengah
Jadi angkanya dihitung dan juga titiknya juga dihitung. Totalnya ada 2 petunjuk. Kemudian dalam simbol tanda diam, dia kotak hitam di bawahnya ada garis, jadi seorang menghadap ke atas. Jadi perlu diingat kalau kotak hitam menghadap ke bawah itu 4, kalau menghadap ke atas itu 2. Dalam angka, simbol tanda diamnya itu angka 0 dan juga titik. Durasinya 2 petunjuk. Cara memainkannya ini bisa contoh 2 petunjuk. Jadi dibunyikan selama 2 kali ketukan atau 2 ketukan atau 2 kali lompatan. Itu 2 ketukan. Kalau 4 ketuk jadi pertanyaan 4 kali lompatan. Jadi ada 4 kali lompatan. Nah, seperti kedua ini tidak kita bahas karena ini sangat jarang digunakan untuk lagu secara umum. Apalagi untuk anak usia dini ini hampir tidak ada lagu ini digunakan. Jadi kita fokus ke dalam notasi penuh, notasi setengah, notasi seperempat, notasi seperlapan, dan seper-16. Oke? Biar lebih paham, silakan coba dicatat dulu atau lebih paham lagi. Silakan saya beri waktu mungkin 10 menit untuk mencatat. Oke, sudah dicatat semuanya? Jadi perlu diingat bahwa simbol ini nilainya berapa petuk. Jadi kita fokus kepada nembalok dulu. Jadi nembaloknya seperti ini, durasinya 4 petuk, bentuknya seperti ini. Kalau setengah bentuknya seperti ini, diamnya seperti ini, durasinya seperti ini. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ilustrasi durasi notasi. Ini tadi namanya 8 nilainya. Jadi setengah lompatan atau setengah itu ada notasi lagi. Kalau yang ini nama notnya nilainya. Jadi dalam satu ketukan atau satu kali lompatan itu ada 4 notasi: merah, biru, kuning, hijau. Ini merah lagi sudah jatuh ketukan selanjutnya atau awal ketukan selanjutnya. Coba perhatikan di itu selalu di tengah-tengah lompatan atau tengah-tengah ketukan sama. Jadi yang berbeda tambahnya di kata K dan I. Ada notasi di antara K dan juga I, yaitu K. Ada juga notasi di antara di dan itu namanya I. Jadi dalam satu kali ketukan atau satu kali lompatan untuk 4 notasi dimainkan. Contohnya bisa kita coba bareng-bareng? 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi, karena tadi ada suara-suara yang mungkin masih ragu. Jadi kita coba sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi ini harus dipahami cara memainkan notasinya. Misalnya contoh, kalau ini dia tandanya dia. Sekarang kita coba ke latihan ritme sederhananya. Nah, di sini sudah ada tadi notasi. Coba kita ulang, ini nilainya berapa? 1. Satu lompatan sini. 1. Yang ini 2. Jadi anggap saja di sini ada 2 lompatan. Lalu ini masuk ke notasi selanjutnya. Ini dia. Sudah juga sama, 2 kali lompatan. Jadi bunyinya jangan berhenti sebelum selesai 2 kali lompatan. Jadi tanpa saya tunjuk, setidaknya kalian punya bayangan. Tuh ini sudah sampai mana, ketukannya di mana. Dan coba kasih apa-apa ya ketukan dari saya, mainkan di atas bareng-bareng. Bisa? 1, 2, 3, 4. Jadi ini harus tuntas buat ketukan baru dia. Ada yang mau coba sendiri masih ingat? Siapa? Ya, siapa namanya? Ya, coba lebih keras suaranya gini biar dikatakan.
Oke, itu sudah benar, sudah tepat. Ada lagi yang lain? Sekarang ini bagian baris ketiga. Ini tadi nilainya berapa? 1,5. Yang betul. Ini simbolnya dari luar apa? Jadi perlu diingat tadi kan dia setengah itu setengah apa dan dia ada satu garis. Jadi kalau ini garis awal warna merah, garis belakang warna kuning. Dan ini sudah masuk ke kertas selanjutnya. Bagian ini ada yang bisa coba? Ya, sila. Baik untuk ya, sendiri silakan. Oke. Itu nilainya pada ini setengah betul tadi kan? Ini juga sama. KI. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Sekarang ini adalah materi untuk kelompok. Jadi silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok satu mana? Oke. Jadi materinya silakan dibuat semuanya oleh kelompok. Nanti jadi di bawah notasi dituliskan durasi nilai dan juga kata notasinya. Kata ini. Kelompok dua. Kelompok tiga. Oke, sekarang kita coba dari kelompok yang saya tunjuk, coba demonstrasikan dua notasi yang ada di atas itu dulu. Jadi notasi atas dan notasi bawah. Jadi nanti satu kelompok yang ini, kelompok yang lainnya notasi barisan bawah. Kita coba kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 coba mainkan baris kedua. Kalau saya hitung ya. 2, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah benar? Nah, silakan duduk kelompok 5. Baik, nah untuk notasi yang paling atas kita coba mainkan bersama-sama. Tadi contohnya kan notasinya. Nah, jadi notasinya tangan sebelah kanan ini tempo. Jadi fokusnya ke bumi yang tangan sebelah kanan. Jadi nanti dimainkan ritmenya ya. Itu gambaran notasinya. Bisa kita mulai? Coba. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Nah, itu barisan yang paling atas. Oke, bisa kita mulai di barisan notasi ketiga. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Sekarang kita bagi. Yang ini baris nomor 1, kelompok 1. Ini baris nomor 2, barisan notasi nomor 2. Ini barisan notasi nomor 3. Bisa kita coba bareng-bareng? Ya, itu ikuti apa-apa hitungan dari saya. Jadi yang kelompok 1 yang paling atas gunakan buku ini buku. Kelompok 2 gunakan mainkan barisan notasi kedua menggunakan tepuk pakai 2 jari. Dan di barisan ketiga dimainkan oleh kelompok 3 dengan mengetuk kursi pakai pena ya. Kita coba 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Baik, nah, jadi dari notasi yang sudah dimainkan, setidaknya walaupun sederhana sebenarnya pembagian dari pola bas
bassnya, dari mulai woodblock tadi yang dimainkan pakai 2 jari, dan juga angel dengan karakter denting sederhana, tapi ketika itu dimainkan dengan harmonis akan terdengar indah, bisa dinikmati. Jadi nantikan setidaknya di waktu tugas ataupun materi tentang metode stimulasi ini bisa dijadikan sebagai referensi. Oh, ketika bermain ritme bersama-sama itu menyenangkan sambil dia belajar musik, mengasah kepekaan suara, kepekaan rasa. Oh, kapan saya mulai main, kapan saya mulai pukul, dan lain-lain. Itu juga melatih kekompakan dan lain-lain. Atau nanti di waktu materi aransemen ini bisa dijadikan, misal contoh dengan lagu yang sudah ada, kalian buat pola irama ketukannya seperti apa. Oh, yang ini main pakai azol atau pakai alat bass, ada yang pakai perkusi lainnya, dibagi notasinya, sederhana saja. Ataupun nanti pun di tugas project bisa menunjuk referensi dari notasi yang sudah digunakan. Tadi kan sudah cukup banyak notasi yang dimainkan, jadi setidaknya bisa digunakan sebagai referensi. Jadi itu harapannya dari materi yang sudah disampaikan hari ini, setidaknya nanti bisa mempermudah dalam memahami materi selanjutnya. Nah, di sini sudah ada tugas yang sudah saya bagikan melalui LMS, jadi nanti silakan diunduh, dikerjakan dan diserahkan paling lambat itu sebelum pertemuan selanjutnya di hari Selasa sudah diserahkan. Oke. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan terkait materi kita hari ini? Sudah cukup jelas? Oke. Ya, saya harap dari apa yang sudah dipelajari itu nanti di rumah dipelajari kembali, diingat kembali materinya, dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.